Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk kembali di file Secure Programming ya. Tadi kita keputus untuk pembahasan file upload dan sekarang kita masuk lagi ke cara men-secure file upload. Nah, caranya ini ada 5. Ini yang pertama adalah redirect dengan file index.php. Misalkan kita punya sebuah folder project ya, folder projectnya itu di C htdoc, kemudian kita punya misalkan pmb upload. Nah, di sini ada sebuah folder upload. Kita hapus dulu ini. Nah, di sini ini folder upload ini belum diamankan. Nah, cara pengamanan yang pertama adalah dengan file index.php. Nah, kenapa ini harus pakai tambahan ini? Karena ini folder ini bisa diakses secara langsung. Secara defaultnya ini bisa diakses ya, secara defaultnya. Coba kita akses. Localhost pmb2. Nah, di sini pmb2 ini kalau misalkan seorang hacker yang sudah paham tentang directory server, biasanya dia mencoba-coba apakah di sini ada folder upload. Kalau tidak ada, di sini ada folder page. Oh, tidak ada. Kita coba folder uploads. Oh, ternyata ada. Dan ini folder upload ini belum aman karena dia bisa masuk ke sini, subdirectory. Oh, kosong. Ini apa ini? Oh, ini ada pas foto. Nah, ini kelihatan nih. Kembali parent directory, coba klik ini. Nah, di sini ada bukti bayar. Nah, ini bahaya nih. Bagaimana kalau dia download, copy image, kemudian dia edit namanya, kemudian dikirimkan lagi ke kita. Nah, ini bahaya ya. Jadi dia membuat dokumen palsu ya dari dokumen penting milik orang lain. Ini jangan sampai ya. Nah, folder upload ini harus kita amankan. Ini yang cara pertama yang paling mudah menggunakan file index.php. Baik, sekarang kita coba buka foldernya, open folder pmb upload yang ini, select. Nah, di folder upload ini kita coba tambahkan new file. Kita simpan yaitu dengan index.php ya. Boleh pakai index HTML, boleh PHP ya, terserah ya. Ini kita pilihnya .php. Nah, kita coba tampilkan sebuah pesan. Halo, Anda nyasar ke folder upload. Kita simpan. Jadi browser ketika mengakses ini, enter, langsung otomatis membuka file tersebut, file index.php. Halo, Anda nyasar ke folder upload. Jadi dia tidak bisa melihat lagi directory listing yang ada di folder upload ini. Oke, sekarang yang kedua, cara yang kedua adalah dengan randomize folder upload ya. Randomize itu bayangkan kalau misalkan folder uploadnya itu misalkan di sini ada memakai NIM ya. 2020 urutan yang pertama, pendaftar pertama 001. Misalkan dia punya pas foto di sini ya, kita kopikan dari yang lain. Copy. Kemudian ada pendaftar lain dengan folder 2020 nomor urut 2. Nah, dia sudah mengupload pas foto dan bukti bayar. Semisal kalau misalkan dia tidak di random, upload misalkan 2020 strip 001, enter. Nah, pas foto. Pas foto ini hanya bisa diakses oleh dia sendiri. Nah, kalau misalkan orang lain tentu nggak boleh bisa mengakses pas foto ini. Nah, ketika dia mengetahui
Misalkan begini ya, localhost pmb yang ini. Nah, kita masuk ke misalkan ya, cek status daftar, pilih ke step 8. Nah, pasti kan ada yang namanya fitur upload. Upload pas foto, upload. Nah, ini namanya itu siapa ini? Aji Sohaji ya. Aji Sohaji itu hanya bisa mengakses fotonya sendiri. Jangan sampai dia itu mengakses foto punya orang. Nah, kalau seorang hacker, dia bisa melihat ya, klik kanan, copy image location, pilih di sini, dan dia itu bisa masuk ke sini, ke directory listingnya, buka. Nah, ini directory listingnya. Kalau misalkan directory listingnya tidak di random seperti ini, contoh ya, misalkan yang ini direktorinya, ini tidak di random, ini dia bisa di terka-terka. Ini tidak di random. Kalau ini sudah di random. Nah, menerkanya gimana ya? Kalau misalkan ini ditambah 1 bisa nggak gitu kan? Jadi 2 sama 3 gitu ya. Enter. Ya kan nggak bisa kan? Nah, tapi kalau ini dia bisa coba menerka-nerka. Coba ini ganti sama dengan 2. Enter. Nah, kelihatan kan? Coba kita lihat directory listingnya. Enter. Nah, di sini ada bukti bayar nih. Nah, kita download nih. Save image. Nah, ini kan bahaya kan? Nah, jangan sampai ini memakai serial yang terurut. Jangan sampai ya untuk folder upload. Nah, sebaiknya memakai yang seperti ini, yang di randomize. Nah, cara merandom ini ada 2 cara. Ini yang pertama memakai rand dan yang kedua memakai microtime. Ini ada sebuah file tadi ya, halo Anda nyasar. Ini filenya. Kita coba tambahkan coding PHP di sini. Kita coba tambahkan nilai random titik 2. Kita gabungkan dengan rand. Kemudian yang kedua nilai microtime. Microtime titik 2 microtime. Simpan. Kita reload. Wah, ini kita tambahkan HR ya, HR. Tambahkan HR. Simpan, kita reload. Nah, hasilnya seperti ini. Ini nilai random pasti tiap milisecond, mikrosecond pasti berubah ya. Refresh, 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 semuanya pasti berubah. Nah, ini dapat kita manfaatkan untuk membuat sebuah randomized folder upload. Nah, jadi yang disimpan di dalam database itu adalah folder upload yang sudah kita random. Nah, contohnya di sini, di database-nya, kita lihat database pendaftaran. Nah, misalkan di database pendaftaran ini ngelink ya, tabel daftar ini dia ngelink ke tabel calon. Nah, ini calon. Misalkan ini calon 15. Ini calon 15 ini siapa? Nah, kelihatan nih. Calon 15 ya. Coba kita klik. Ini si Eva Rosanti. Eva Rosanti, kalau dia misalkan mengupload, dia ngupload folder uploadnya di mana? Coba kita kembali back. Backnya malah ke sini. Tabel daftar. Nah, ini Eva Rosanti ya. Ini namanya nih. Nah, di sini di row yang pertama, ini kita sudah sediakan folder uploadnya masih 0. Coba di N terakhir.
Nah, ini nih. Kita data terakhir, coba ini yang ini 1198, ini siapa? Peri Hidayat. Nah, ini Peri Hidayatnya. Peri Hidayat kalau misalkan dia mau ngupload, ini harus di mana dia ya? Peri Hidayat. Nah, di coding PHP kita dibuat folder upload yang sudah di random. Di paling data terakhir, folder uploadnya adalah di sini. 344, 35, bla 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 bla. Nah, ini memakai sebuah field folder uploads. Jadi semuanya random. Jadi biar nggak diterka-terka ya filenya ini. Kemudian cara yang ketiga, copy file for available download. Jadi copy file ini, misalkan kalau kita bekerja di sini di folder upload, kalau misalkan mau menampilkan, ditambahkan folder baru, misalkan available download. Nah, available download ini harus otomatis terhapus ketika si user logout. Ketika si user login, otomatis semua file-file ininya, ini server harus mengcopy ya, harus mengcopy ke sini, paste. Jadi file-file ini sudah disediakan sama server jikalau si user tersebut mau mendownload. Kalau si user logout, ini otomatis terhapus. Nah, jadi ini kalian ini hanya konsep saja ya, tapi untuk penerapannya pasti penjelasannya lebih dari 2 jam nih pastinya kan. Tapi kalian harus paham konsep. Jadi copy file dulu sama si server ke folder temporer untuk apa? Untuk available di download. Nah, ketika sudah logout, nah ini semua file temporer harus hilang lagi. Kemudian yang keempat adalah using not real name. Ini salah satunya ini ya di Google Drive atau di YouTube ya. Kita cek internet apakah jalan. Oke, lancar koneksi. Coba kita lihat di sebuah video di YouTube. Nah, di sini di YouTube ini biasanya itu dia tidak memakai nama file asli. Yang link yang kita dapatkan hanya berupa video ID CU68AFTJ bla 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 bla. Ini hanya untuk memudahkan saja ya. Nah, ini tapi asli ya, asli video ini nama file aslinya itu di mana ya, kita nggak tahu ya. Nah, ketika kita misalkan klik kanan inspect element, kemudian di sini juga kita hanya akan mendapatkan link yang apa? Yang random. Misalkan YouTube. Coba kita cari, ada nggak? Kok malah jadi YouTube Pet? Cari. YouTube. Nah, sebenarnya kita nyari-nyarinya itu pasti yang mana itu ya, ini yang ini bukan. Nah, sebenarnya kan emang disembunyikan gitu kan sama si YouTube-nya. Biar apa? Biar aman tentunya. Nah, tapi tentunya pasti ada cara untuk mendapatkan sebuah link asli tapi dengan expire juga tentunya ya. Ini kita bisa mendapatkan sebuah link file aslinya ya dengan menggunakan sebuah tool. Dan ini adalah salah satu toolsnya yang sudah terpasang ini ya. Coba kita klik dan otomatis terdownload. Nah, sini kita sudah bisa melihat link downloadnya. Dan ini adalah link asli. Ini link asli nih. Oh, ini panjang banget ya link aslinya ya. Dan link asli ini juga tidak statis. Suatu saat ini link ini pasti sudah hilang, nah, expire sekian. Jadi hanya mungkin beberapa menit ini link ini aktif. Nah, jadi apa ya? Emang susah ya, susah untuk mengamankan file upload. Tapi
ngaksesnya itu emang ada yang susah, ada yang gampang. Oke, sekarang kita pahami yang kelima, yaitu memakai using blob protocol. Nah, using blob protocol ini eh, lebih dari sini ya, tidak seperti YouTube. Using blob itu adalah contoh seperti ini. Misalkan di sini ada sebuah video, ya, ini video. Ini ada sekitar 37 menit. Nah, 37 menit. Ini video ini dipecah. Menit pertama, menit kedua, ketiga, 4, 5, dan seterusnya. Atau mungkin setiap 3 detik atau 5 detik ya. Misalkan kita set aja. Blob dengan settingan setiap 10 detik. Tiap 10 detik, file dipecah setiap 10 detik, lalu dikirimkan, ya, dikirimkan dari server, kemudian disatukan kembali oleh browser. Di sisi kita ya, disatukan kembali, kemudian ditampilkan. Nah, setelah ditampilkan, berarti artinya kita harus nonton dari awal sampai akhir. Terus gitu kan, dari awal sampai akhir. Kalau misalkan kita skip langsung ke Bismillahirrahmanirrahim. Masalah nantinya itu misalkan langsung ke menit 22 misalnya ya. Nah, di sini ini yang menit-menit sebelumnya ini otomatis terhapus. Nah, karena di sini ada menit-menit yang masih kosong, belum kita download, dari sini kita nggak bisa di-save ya. Jadi, kita nggak akan bisa save video, karena emang di sini masih kosong. Masih zonk ya. Nah, jadi kita nggak kelihatan end time-nya di sebelah mana. Kita kan karena memang di sini dipecah, ini file size-nya berapa? Using blob protocol. Jadi tidak ketahuan ya. Kalau using blob protocol nanti tidak ketahuan, tidak diketahui file size. Tidak diketahui length. Nggak ketahuan nih. File size-nya berapa mega, nggak tahu. Tidak diketahui length, nggak tahu ini berapa nih, bisa berapa menit nih ya. Si video ini, misalkan si gambar ini berapa sih size-nya, kayak berapa pixel, nggak tahu. Dan ini blob protokol. Makanya kalau misalkan tidak diketahui file size, tidak diketahui length, maka ini mustahil untuk di-download secara utuh. Nah, jadi itu ini hanya konsep saja ya. Jadi 1, 2, 3, sampai 4, 5 ini memang konsep yang kalian bisa praktekkan, mungkin hanya cara 1 dan cara 2. Tapi tidak apa-apa. Kalau misalkan kalian ingin sekali misalkan mempraktekkan yang ini ya pasti masih butuh waktu yang lama ya. Nanti langsung saja merapat ke kampus, oke? Nah, Pak hanya bisa menjelaskan sampai di sini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Nanti untuk diskusi kita via WhatsApp group. Sekian dari Pak In. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.